Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula, amma ba'du. Bapak-bapak jemaah masjid Nurul Ikhlas, hamba Allah yang mulia, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita pada malam hari ini adalah ayat yang ke-69 dan ayat yang ke-70. Temanya adalah al-hathu ala ta'atillah wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dorongan atau motivasi untuk taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita awali, kita buka dengan membaca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat fi din wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita baca Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah obat hati. Tidak ada obat hati yang paling istimewa kecuali membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran adalah termasuk di antara ibadah yang paling tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. An'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin. An'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin والصديقين والشهداء والصالحين. والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله. ذلك الفضل من الله. وكفى بالله عليما. وكفى بالله عليما.
Kita lanjut bacaannya. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum fanfiru thubatin aw infiru jami'an fanfiru thubatin aw infiru jami'an wa inna minkum laman la yubti'an wa inna minkum laman la yubti'an fa in asabatkum musibatun qala qad an'ama Allahu alayya id lam akum ma'ahum shahida فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi temanya adalah dorongan motivasi untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Pada ayat-ayat yang lalu dijelaskan tentang kewajiban taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Kemudian mengecam orang-orang yang bertahkim, berhukum kepada tauhid dan tidak mau menerima hukum dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menerangkan pula karunia-Nya kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak memerintahkan mereka membunuh diri, sebagaimana yang diperintahkan kepada Bani Israel dahulu. Maka pada ayat-ayat ini Allah mendorong untuk taat kepadanya, yakni kepada Allah dan kepada Rasulnya, dengan menerangkan bahwa manfaat dan keuntungan taat itu sangatlah besar. Silakan Pak Tosin, ayat yang ke-69. Bismillahirrahmanirrahim. Waman, dan siapa yang dia mentaati Allah wa rasulah dan Rasul Nabi Muhammad SAW, faulaika, maka mereka itu ma'alladzina, bersama orang-orang an'amallahu, yang Allah memberi nikmat alaihim, atas mereka, minan nabiyina, dari para nabi, wasiddiqina, dan orang-orang yang sangat jujur, wasyuhada'i, dan orang-orang yang mati syahid, wassalihina, dan orang-orang yang salih, wahasuna, dan sebaik-baik, ulaika, mereka itu rafiqon, sebagai teman. Baik, jadi teman itu adalah orang soleh. Orang soleh itu ya orang yang benar dalam beragama, itu kita jadiin teman. Kemudian ayat yang ke-70 Pak Mandra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina, ayat 70 zalikal fadlu. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal fadlu, itu karunia atau keistimewaan, minallahi, dari Allah. Wa kafa billahi, dan cukup Allah yang kalimah, yang maha mengetahui atau pahala di akhirat. Baik,
Kita nggak tahu pahala akhirat itu seperti apa dan bagaimana. Tentunya itu sifatnya gaib. Nah, sesuatu yang gaib itu harus kita yakini. Nah, tangga untuk meyakini itu kita akan ditentangkan ayat-ayat Allah. Ditentangkan apa? Ayat-ayat Allah. Kekuasaan Allah di alam semesta ini. Matahari muncul dari timur, nggak terlambat sedetik pun terbenam di barat, itu akan ada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baik, kita sebelum ini silahkan dibuka surah yang namanya surah An-Nahl. Surah apa? Surah An-Nahl, surah yang ke-16, halaman 268. Ini untuk meyakini Allah. Tangganya untuk yakin kepada Allah itu harus dengan observasi. Dengan apa Pak Tosim? Dengan analisa, Mas Toto ya. Jadi ulama-ulama itu yakin, para nabi itu yakin bukan tanpa observasi, bukan tanpa analisa, bukan tanpa perenungan, merenung. Sehingga dengan merenung nanti bisa mengambil pelajaran mantap. Nah, ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, Mas Toto langsung baca aja terjemahnya. Soalnya ini ada beberapa poin ini. Halaman 268 ayat 10. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternak. Kemudian, nah di situ kan ain, benar apa enggak Pak? Ya, itu diawali dari ayat 10, itu ada ain. Ain itu istilahnya adalah tanda ruku'un, apa? Jadi kalau membaca ayat yang panjang itu hendaknya kalau ruku' di situ, karena itu adalah temanya selesai. Temanya apa? Tema selesai. Nah, itu kemudian ganti tema. Kemudian lanjut. Apa Mas Toto? Mic-nya habis baterainya, coba nggak apa-apa. Tuh. Jadi kalau kita baca Al-Quran itu antara ain dengan ain itu adalah biasanya pergantian topik atau tema. Paham ya Pak Tosin ya? Nah di sini topiknya adalah tentang kekuasaan Allah di alam semesta. Dialah Allah yang menurunkan air dari langit untuk kalian minuman, dan dari air itu adalah dibutuhkan untuk tumbuh-tumbuhan dan untuk ternak-ternak kalian. Kemudian ayat 11, Mas Toto. Dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Bagi orang siapa? Berpikir. Bagi orang yang berpikir. Jadi sesuatu yang spektakuler itu bukan terus seperti limbat di apa namanya di kerangkeng besi terus akhirnya dilimbas oleh slender, nggak apa-apa. Ya, ini ayat yang harus kita untuk berpikir. Pak Tosin kalau mau tahun baru itu biasanya penampilan dari Dubai Tower itu spektakuler apa enggak itu? Burj Khalifa itu dibandingkan dengan cakrawala ciptaan Allah, ada apa-apanya apa enggak itu? Enggak ada. Apalagi kalau setelah hujan di puncak itu terus di atas gunung ada pelangi. Pernah menyaksikan pelangi secara langsung Pak Tosin? Pernah kan? Indah Pak. Ada kuning, biru, merah segala macam. Itu adalah ciptaan Allah, ya kan? Ini mohon maaf, yang nerangin seperti ini itu jarang. Yang nerangin seperti ini itu tangganya yakin itu adalah analisa. Itu tadi kaitannya kan cukuplah Allah yang maha mengetahui
pahala di akhirat. Udahlah, lalu segini aja udah nikmatnya kita udah nggak bisa ngitung. Peredaran darah, jalan, mata bisa berkedip, telinga bisa mendengar, bisa ngitung nikmatnya, Mas Wawan. Apalagi besok di akhirat. Nah terus orang kalau pikirannya nggak tembus, itu nggak bakalan percaya. Makanya buka hati, buka pikiran, biar hidayah itu masuk. Lanjut Mas Soto, ayat yang ke tadi apa? 11. Akhir ayat. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Ayat itu adalah sesuatu yang menakjubkan, sesuatu yang apa? Memang manusia bisa menghentikan matahari? Nggak bisa. Itu adalah ciptaan. Nggak ada apa namanya pertunjukan laser misalnya di parkir timur Senayan atau di Monas segala macam. Terkagum-kagum. Ya sah, pertunjukan Allah setiap hari itu istimewa. Ini cara menganalisanya seperti itu. Saya bisa seperti ini tuh gak ada Qurannya ya, terus menerus Pak Tosim mikir ini apa kaitannya dan segala macam, ya kan? Pak Tosim kan enak tinggal nerima jadi aja, tinggal apa? Nerima jadi. Kesimpulannya saya akan mikir ini bagaimana tangga menuju yakin. Benar, Mas Pak Karno. Ya kan? Nah, kalau hati kita sudah tunduk kepada Allah, enak, diperintah itu nggak usah dipaksa, karena kebesaran Allah sudah ada di dalam. Jadi jangan fikih mulu, jangan apa? Fikih mulu. Ini kebesaran Allah. Nerangin ayat itu kan nggak gampang, Pak Tosim. Modal saya aja di pesantren 11 tahun sampai sekarang berduduk kitab kuning aja masih banyak yang belum mengerti. Itu modal untuk memahami tafsirnya. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Lanjut Mas Toto. Ayat 12. Ayat 12. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Wih, itu ujung ayatnya ngendak apa enggak ini? Kalau punya otak itu berarti ya ini. Nah kita selama ini ngeluh kepada Allah masalah rezeki lagi, masalah duit lagi. Kapan berpikirnya? Kayak Allah itu nggak pernah ngasih rezeki. Kita sebelum minta aja Allah ngasih rizki yang diinginkan. Joko dan Pak Kosim, aku itu WA, terus message-nya itu dengan perantara Indosat. Terus misalnya tuh, terus dia dibaca. Maksudnya WA-nya Allah ya Quran itu loh. WA-nya Allah Al-Quran nggak pernah dibaca, nggak pernah dikaji, nggak pernah dimengerti. Kesel apa nggak kira-kira Allah itu? Curhat mulu, ayat yang dihafalin untuk umi astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku ijabah, kayak gitu. Bangunlah malam nanti akan dimuliakan. Ujung-ujungnya masalah rezeki aja lah, ujung-ujungnya masalah itu. Benar Pak Karno? Coba merenung ayat ikhlas. Ya sudah lah, mau dikasih duit, mau nggak dilapangkan rezeki, nah, terserah Allah. Ibadah terserah itu tinggi apa enggak Pak Tosim? Ya Mas Toto, ikhlas itu terserah itu berarti apa? Ikhlas. Kita sudah nggak fokus setelah sholat, nggak banyak doa, tapi banyak merenungkan ayat-ayat itu. Kalau sudah seperti itu Pak Karno, istimewa seperti itu. Untuk sampai seperti itu bertahun-tahun, ya ngolah hati, ngolah pikiran dan segala macam. Ya, ayat 11 ujung ayatnya bagi kaum yang berpikir. Ayat yang ke-12 ujung ayatnya bagi orang yang mengerti. La ayatil liqaumi yaqilun. Ayat yang ke-13 Pak Mas Toto. Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Allahu Akbar. Indahnya burung merah, ya kan? Di TikTok kemarin itu, di YouTube saya lihat,
Kalau sudah ekornya itu membentang seperti ini, Allahu Akbar, warna biru, warna kuning, warna hijau, siapa yang nyiptain seperti itu? Burung merah itu ada riwayat, katanya burung merah itu adalah burung surga yang diturunkan di bumi. Itu burung surga yang diturunkan di ekornya ada merah, ada hijau. Allahu Akbar. Wah, nih, itu kira-kira Pak Tosim bisa mewarnai itu Pak Tosim? Itu siapa yang mewarnai? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otak itu udah gak bisa menganalisa kebesaran Allah. Ya, itu belum lagi bunga itu di dekat taman mini itu taman bunga itu, ada macam-macam, ada yang dari Belanda segala macam warnanya. Allahu Akbar, ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Kita selama ini kan jarang memperhatikan. Pagi hari mikir kerja, pulang hari mikir macam segala macam, nggak sempat mikirin kebesaran Allah. Akhirnya hidup kita juga sempit, ya, hidup kita sempit. Tumbuhan berwarna-warni, terus binatang juga berwarna-warni. Ya Allah, kucing aja Mas Toto, ya kan? Ini pet shopnya Mas Toto, kucing aja warnanya macam-macam, benar apa enggak? Rasnya juga macam. Ya Allah ya Karim, itu sesungguhnya pada yang demikian itu la ayatal liqaumi yadhakkarun, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau mengambil pelajaran. Lanjut Mas Toto, ayat yang ke-14, ayat 13 ya, 14. Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Ujung-ujungnya agar kamu gimana nggak mau bersyukur, nggak pernah merawat ikan, nggak pernah gedein ikan di laut, bisanya cuma nangkep, manen. Benar apa enggak itu? Udah panen ngawur lagi, ngebom, segala macam, Masya Allah. Itu pun masih ditoleransi oleh Allah. Akhirnya karang-karang rusak dan segala macam. Tuh, pernah merawat ikan, ngasih makan udang pernah itu Mas Wawan? Pernah apa enggak? Enggak pernah, tapi nikmatin udang mulu kan itu. Ya Allah. Ya Pak Mandra ya, Masya Allah. Mau ngeluh apa? Mau ngeluh apa? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat manakah ya Allah dari Tuhan wahai jin dan manusia yang kamu dustakan? Masya Allah. Ya Allah ya Karim, ini kalau kita baca ayat terus mampu ngambil kesimpulan. Ya Allah, ketika kita sudah dibuka hatinya seperti ini, hidup itu terasa dalam genggaman Pak Tosim. Hidup dalam apa? Oh benar itu, dunia dalam apa lagi? Masalah apa sih? Ya kan? Nikmat sudah luar biasa. Adapun ada sedikit capek sulit hidup, ya wajar lah, dunia. Apa? Dunia. Kalau nggak capek dan susah, bukan hidup di dunia namanya, ya kan? Masya Allah, akhirnya sadar kembali. Dengan ilmu hidup menjadi apa Mas Toto? Mudah. Dengan iman hidup menjadi, dengan ilmu hidup menjadi nyata ya. Tertata hati kita. Ya Allah ya Karim. Kembali ke surah An-Nisa. Ini gara-gara ada ujung alimah maha mengetahui pahala di akhirat. Bagaimana meyakinkan tandanya ya itu merenung, berpikir dan menganalisa nikmat menganalisa nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ayat minum dulu Pak Haji Mulkan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Wis ya. Nikmati nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mas Toto minum dulu langsung seruput Mas Toto. Bismillahirrahmanirrahim.
Ingat-ingat Pak Karno, Mas Wawan, tangganya yakin adalah dengan merenung. Tangganya Uyuk yakin merenung, berpikir. Makanya ayatnya itu kalla lau ta'lamuna ilmal yakin. Ilmu dulu baru yakin. Jangan yakin tanpa ilmu, bulat nanti nggak bisa menguraikan, nggak bisa apa. Kalau saya ditanya, kenapa Anda begitu yakin terhadap janji Allah, wahai Joko? Karena saya berpikir di dunia ini Allah membentangkan nikmat-nikmatnya, dan nikmatnya tak terhitung, dan seterusnya dan seterusnya. Maka nikmat yang Allah berikan di dunia ini sangat banyak, apalagi nanti di akhirat. Itu cara berpikirnya kan tertata. Bagaimana Anda meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Tuhan kok mati? Wah, bulat apa enggak itu dijelasin? Konsep ketuhanan bulat. Lah Tuhan kok mati? Lah kalau mati terus bagaimana bisa nolong? Benar nggak Pak Tosi? Katanya Tuhan mati. Lah kalau Tuhan mati, yang ngurus alam semesta ini siapa? Gimana? Nggak masuk akal. Satu. Yang kedua adalah di Indonesia presidennya berapa? Di Amerika berapa, Mas Wawan? Presiden Amerika ada berapa? Kalau di satu negara ada 2 presiden, 3 presiden, kira-kira gimana keadaannya? Hah? Nggak sejak? Itulah, itu cara berpikir ya Pak Tosi. Masalahnya keyakinan. Masalah apa? Keyakinan itu harus didasari dengan soalnya dikunci gitu loh. Namanya akidah itu kayak gini Mas Soko ya. Akidah keyakinan yang diikat. Akidah adalah, ikuti saya Mas Soko. Akidah adalah keyakinan yang diikat. Contoh, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain, itu diikat. Untuk dasar ngikat kan harus benar. Kalau sesuatu tidak benar diikat, bermasalah apa enggak ini? Bermasalah. Itu namanya masalah akidah. Nah ini masalah akidah nggak bisa diuraikan dengan logika ya. Waduh, masya Allah. Alhamdulillah nggak bisa. Akidah itu harus berlandaskan ilmu. Allah tidak tidur. Kenapa kalau tidak tidur? Ya ngurus ciptaannya. Ya kalau tidur nanti gimana ciptaannya? Akan rusak. Ya Mas Wawan, itu cara berpikirnya demikian. Apalagi mati. Wah, piye kabari kalau Tuhannya mati, konsepnya itu seperti apa, perumusan konsepnya itu seperti apa. Nah itu harus bisa dinalar. Sekali lagi tadi kaitannya saya nggak sengaja itu Pak Mandra baca wa kafa billahi alima, cukuplah Allah yang maha mengetahui pahala di surga. Tangganya adalah berpikir itu tadi. Surah apa? Surah An-Nahl mulai dari ayat yang ke-11. Itu cara berpikirnya demikian. Baru mantep itu. Terus diterangin ada burung merah, ada berbagai jenis tumbuhan. Masya Allah. Ya Mas Soto ya. Ya Allah ya Karim. Mantap sekarang Pak Mandra. Mantap ya. Di dunia kalau susah terus sulit dikit-dikit ya wajar lah. Hidup di dunia. Emang kita aja yang lain juga susah sedikit. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Cukup ya, rajimulkan. Alhamdulillah. Itu berarti di taman surga. Kita insya Allah di taman. Silakan Mas Soto. Boleh minta waktu sebentar? Silakan. Kemarin saya membuat video bedah buku, kebetulan judul bukunya adalah Arba'in An-Nawawi. Saya dapatkan satu hadis yang buat saya berarti. Mohon waktu saya bacakan sebentar. Hadis yang nomor ke-36, keutamaan akhlak dan ilmu. Ini saya ketik bagian belakangnya saja. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Allah. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah untuk membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya di antara mereka,
melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Masya Allah. Rahmat meliputinya, Allah. para malaikat mengelilinginya, Allah. dan Allah menyanjung namanya kepada malaikat yang ada di sisinya. Allahu Akbar. Barang siapa yang maaf itu saya coba kecil. Hadis riwayat Muslim nomor 2609. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau Arabnya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan untuk menuju surga. Wa ma yajtami'u qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok manusia itu berkumpul di masjid dari masjidnya Allah, yatuna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum. Mereka membaca dan mengkaji, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun sakinah, ketenangan. Wa haffat bihimul malaikah, dikelilingi oleh malaikat. Kemudian wa dzakarallahu fiman indahu, dan makhluk di sisi Allah akan membanggakan, dan Allah akan membanggakan di antara makhluknya yang di langit. Kita itu tidak hanya disebut tapi dibanggakan, padahal ngajinya juga sambil ngantuk-ngantuk, ya kan, sambil ngantuk, tapi dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Mas Toto. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.